WhatsApp balik lagi ya, geng, sama gue di channelnya Red Hooligan ya, channelnya fans loyal Manchester United, Mancunian ya kan. We Blood Always Red. Oke, bagaimana ya kabar lo semua ya? Balik lagi sama gue di sini. Gimana kabar lo semua ya? Mungkin beberapa dari lo yang baru kenal channel gue ya, boleh banget ya dibantu eh, support gue ya geng ya. Dan ya pokoknya kali ini gue punya pembahasan sedikit ya seputar eh, press conference-nya si press 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 conference-nya si Amorim ya geng ya, menjelang laga Sunday besok ya kontra Fulham. Oke, kita away. Oke, jadi ini bukan preview match ya geng, jadi gue mau bahas eh, pertanyaan-pertanyaan pas press conference-nya si Amorim gitu ya. Oke, sebelum itu dimulai ya, boleh banget lu semua yang belum pada subscribe channel gue, boleh banget di subscribe, bantu gue ya supaya gue bisa lebih semangat lagi bikin konten dan gue bisa update beberapa berita-berita menarik buat lo vlog semua pada ya geng. Ya, kita akan lihat sedikit pembahasan di press conference-nya si Amorim seputar squad. Alright. Jadi gini geng, pertama ya, poin pertama yang mau gue bahas. Poin pertama yang mau gue bahas ya geng ya, jadi dari press conference-nya si Amorim gue nyatet beberapa poin ya. Jadi poin pertama ya, tentang squad yang bakal dibawa oleh Amorim ya. Ini pertanyaan dari si wartawannya ya, kurang lebih wartawan menanyakan bagaimana dengan squad minggu depan, intinya begitu ya. Para wartawan media ini nanya ke Amorim pas press conference gimana squad untuk minggu depan ya, dan apakah Onana is ready gitu, apakah Onana bisa main, tanya wartawannya begitu ke si Amorim pas press conference. Jadi Amorim saya geng, Onana siap bermain seperti pekan lalu ya, dia cuman di bangku cadangan ya, dan ini intinya dia siap main kata si Amorim. Tapi geng ya, jadi dia juga pun bilang jadi let's see lah, kita akan lihat di pertandingan depan minggu besok ini, malam besok nih, besok malam, siapa yang bakal jadi kiper. Jadi si Amorim bilang si Onana secara siap atau enggaknya dia siap, udah fit gitu ya, seenggaknya dia udah ready gitu. Cuman yang bakal jadi yang bakal main kontra Fulham itu dia nggak gamblang ngasih tahu ya geng, siapa yang bakal jadi starting untuk posisi kiper seperti itu. Jadi dia ngomong ya kita lihat aja besok ya, di pertandingan besok siapa yang akan jadi kiper, dan dengan dua orang yang out dari squad, maksudnya nggak ikut di squad besok ya, kontra Fulham, itu ada Licha ya, dia bilang Licha, si Amorim bilang Licha not in squad ya geng, terus juga Nusair Mazraoui ya, dan sisanya dari dua pemain itu all is ready seperti itu geng. Jadi cuma dua orang itu yang kemungkinan nggak dibawa, dan mungkin nggak ada di bench juga karena emang belum fit, dan semua sisanya setelah pemain itu fit semua gitu geng. Habis itu ada poin kedua geng, poin kedua ini Amorim ya diledekin beberapa kali atau disinggung-singgung dikit sama wartawan ya, gua pas ngeliat press conference-nya tuh seperti itu ya yang gua tangkap. Jadi wartawan tuh ngeledek bagaimana dengan eh, sisa-sisa minggu-minggu ini ya, dengan minggu-minggu kurang 10 hari ini sebelum bursa transfer ditutup, kan lumayan cukup sibuk lah ya, banyak juga berita yang beredar gitu, rumor-rumor, dan ya as you know ya, sebagai klub besar banyak banget ya, kita sebagai fans pun ya cukup bangga lah ya, klub besar nih banyak rumor-rumornya, nggak kayak klub-klub yang seperti kita lawan kemarin geng ya, kontra yang di laga pertama ya geng ya, kan nggak terlalu santer-santer banget lah ya, udah beda beda kelas ya geng ya. Habis itu ya pokoknya dia intinya nih si wartawannya nih bilang
agak diledek dikit gitu, dikulik-kulik dikit ya ke si Amorim, gimana tanggapannya si Amorim intinya gitu kalau buat situasi minggu-minggu ini dengan sampai bursa ditutup, apakah cukup mengganggu dengan eh, keadaan skuad untuk minggu besok dan lain-lain lah ya, dengan adanya berita yang beredar banyak gitu geng. Dan ya intinya Amorim bilang Amorim itu bilang minggu besok adalah pertandingan penting seperti ya gengnya, dan ada banyak hal yang terjadi ya dengan tenggat waktu bursa transfer yang sebentar lagi akan ditutup. Apakah akan terjadi sesuatu ya, kita Amorim bilangnya itu eh, kami milih departemen ya, dia bilang si Amorim tuh Amorimnya bilang Amorim memilih untuk departemennya yang akan menjawab itu. Jadi Amorim pasti tanya begitu sama wartawan, nggak gamblang nyeritain bagaimana gimana, dia cuma jawab aja gitu kan. Itu urusan departemen coaching mungkin ya, atau departemen yang ngurus seputar transfer intinya kan ada sendiri kan. Jadi sekarang tuh sudah terstruktur ya organisasinya di MU. Jadi nggak kayak dulu lagi yang chaos-chaos banget, jadi nggak terstruktur, nggak terorganisir ya dalam kubu Man United ya. Sekarang manajemennya sudah terstruktur, ada departemen coaching, ada departemen health ya gitu ya, juga ada departemen yang ngurusin keberangkatan MU kalau away atau mungkin match day gitu ya, away kemana-kemana, seputar transportasinya udah ada sendiri begitu geng. Jadi kita ini udah naik kelas lah ya secara manajemen seperti itu. Jadi Amorim bilang itu tanggung jawabnya departemen yang berurusan di bagian itu geng. Dan Amorim intinya dia bilang hanya fokus pada kinerja hari Minggu depan ya, dan mencoba ya untuk memenangkan pertandingan. Jadi dia ini Amorim ini optimis ya, bahwa minggu depan dia ingin skuadnya dapat poin penuh seperti itu geng. Habis itu poin ketiga, Amorim ditanya juga sih Amorim sama si para media-media ya kan, dikulik-kulik juga dikit gitu sama media, gimana tanggapannya Amorim tentang Hojlun begitu intinya ya, kasaran gampangnya begitu ditanyanya mah, gimana pendapat Amorim tentang Hojlun begitu kata wartawan mah. Terus si Amorimnya bilang ya kan, apakah intinya apakah akan tetap bersama MU atau mungkin bagaimana nanti hasilnya gitu. Wartawannya agak-agak di roasting dikit si Amorimnya ya. Amorimnya bilang seperti pemain profesional biasanya ya, dia tetap ada obrolan ya, nggak yang jadi sama si Rasmus Hojlund tuh nggak yang ini, nggak yang kayak udah dianak tirikan, udah nggak ada obrolan atau apa, tetap masih ada obrolan intinya si Amorim dengan masih ada hubungan obrolan-obrolan ya layaknya pelatih dengan pemain itu masih ada. Jadi dia juga bilang ya, iya kita tunggu sampai bursa transfer ditutup dan baru kita bisa melihat bagaimana kedepannya baiknya seperti itu geng. Jadi Amorim intinya memilih untuk tidak terlalu banyak bicara ya di depan media, itu hal yang cukup bagus karena ya sekalinya ceplos dikit salah ngomong udah itu kelar, itu udah di mana-mana, udah beritanya udah pasti blow up semua itu ya kan. Jadi manajer MU itu jangan kebanyakan ngomong, emang harus keep quiet seperti itu ya. Jadi jangan banyak omong lah, jangan banyak omong-omong kayak si Ono ya pokoknya begitu ya geng. Intinya dia bilang tuh si Amorim mah ya kita lihat saja nanti ya, ini gimana uh, tentang masa depannya Hojlund gitu di squad gitu ya, karena dia pun masih berhubungan baik, masih obrol-obrolan juga ya layaknya profesional lah ya pelatih dengan pemain gitu. Jadi keputusannya bagaimana nanti dilihat, atau kalau emang dia market ditutup dia belum keluar ya ya oke kan gitu, ikut sama squad lagi gitu, cuman ya kurang menit bermain seperti itu. Jadi udah uh, tinggal si Hojlund aja deh mau keputusannya, dia mau benar-benar hengkang kalau atau mau tetap stay tapi menit bermainnya kurang gitu aja sih. Jadi ya we hope yang terbaik lah ya buat si Hojlund ya geng. Dan abis itu ya ada juga rumor geng, ya gua sisipin satu rumor juga sedikit, yang katanya MU juga lagi menjalin kontak ya
personal dengan pemain muda ya, yang posisinya GK yang dari Liga Belgia ya geng ya, ya as you know namanya itu siapa namanya sekarang lagi rame banget di TikTok juga banyak banget tuh berseliweran TikTok. Belum juga berita-beritanya juga valid apa kagak juga belum tahu gitu, tapi di TikTok udah pada begitu semua fans-fansnya cok, nggak jelas fans-fans lebay pada udah upload aja gitu kan video-video kerennya tuh kiper ya kan yang lagi save gitu kan. Ya intinya ada rumor ya kalau MU itu lagi menjalin kontak personal dengan pemain yang bernama siapa ini namanya ya, Shane Leman ya, Shane Lemans ya, ini pemain berusia 23 tahun dari Liga Belgia geng ya, yang dari klub Royal Antwerp ya, Liga Belgia. Kalau Liga Belgia sama si Bundesliga masih okean Bundesliga ya, jadi Liga Belgia sama Bundesliga aja, walaupun Bundesliga juga kalau ada pemain dari Bundesliga juga kita agak-agak gimana gitu ya, karena tetap berbeda gitu, apalagi dari Belgia seperti itu ya. Bentar-bentar. Kalau ini sih ini ya kabarnya juga ya geng ya. Ini harganya sekitar antara kisaran 9 juta euro sampai 17,3 juta euro ya. Nah, tapi yang lagi diobrolin dan lagi katanya sih ini nggak rumor lagi sih geng ya. Nah, iya, gue juga nggak tahu pasti tapi beritanya sih si MU ini udah hampir deket lah, udah bener-bener sama si Sena Lemonnya udah locking udah ngunci personal agreement sama si personal pendekatan personal sama si Sena Lemonnya tuh udah terjadi gitu ya, dan ini lagi dibicarain seputar harganya gitu ya, lagi diperbincangkan ya, lagi diobrolin ya intinya sama pihak MU dengan Royal Antwerp ya, di sekitar harga 17,3 juta euro ya geng, itu udah hampir disepakatin. Itu beritanya banyak sih tapi ya ini nggak tahu ya yang benar-benar valid apa kagak kan belum tahu nih, tapi bilangnya sih di berita kebanyakan pada hampir disetujui seperti itu. Tapi sih gue nggak terlalu aware banget sama ini pemain gitu ya, kedatangan pemain baru yang dari apalagi ini dia dari Liga Belgia ya, walaupun ya mungkin banyak banget highlight save nya dia yang oke banget gitu ya, tapi nggak banget lah gua rasa. Dari Liga Belgia udah dari Liga Belgia iya, klubnya juga bukan klub gede ya kan, Royal Antwerp. Habis itu ya intinya dari Liga Belgia aja udah kita harusnya udah dipikir panjang ya, mungkin ya gua rasa sih mungkin pihak MU-nya beli si Sena Leman ini harusnya sih secara logisnya itu belinya itu bukan buat niat jadiin dia jadi nomor satu, bukan niat jadiin si Sena Lemens ini jadi kiper nomor satu. Kalau emang jadi beli nih ya harusnya sih secara logisnya kalau emang jadi beli mah dia diproyeksiin buat jadi investasi jangka panjang lagi gitu, jadi bukan kita datengin pemain bukan jadi yang instan instan efek gitu, bukan dapet yang instan impact gitu, nggak bisa kayak gitu, karena udah dari Liga Belgia iya juga dia gitu kan, terus juga umurnya masih muda banget ya kan. Kalau kalau emang jadi beli, gua rasa sih manajemen MU nggak segoblok itulah, masa beli mau jadiin dia jadi kiper nomor satu, kayaknya ya susah lah. Onana aja yang udah terbilang umur matangnya aja kadang-kadang masih uh, inkonsisten seperti itu ya geng ya performanya, apalagi bocah yang masih usia 23 tahun ya kan, dia udah langsung diterpa langsung sama pressure yang gede ya kan, fansnya yang terbanyak di dunia ini ya geng ya. Nah, jadinya ya kayaknya berat banget geng, jadi gua rasa sih kalau emang jadi beli ya oke aja gitu, emang kalau emang buat investasi jangka panjang. Tapi kalau gue sebagai fans ya, POV gue sebagai fans yang kardus ini ya, gua rasa sih mending belinya kita lagi butuhnya tuh yang bisa tuh instant impact gitu ya, karena kalaupun jadi beli Sienna Lemans kan kita baru nikmatin hasilnya ya, kalau emang jangka panjang nikmatin hasilnya kan baru 5 tahun ke depan baru dia bisa diplotin jadi nomor satu kalau emang investasi jangka panjang. Kita ini butuh untuk mengarungi mungkin
semusim, 2 musim, 3 musim ya. Jadi kita butuh instant effect gitu dari pemain-pemain yang udah siap ready buat play gitu kan di Premier League seperti itu ya. Mungkin kalau emang ada duitnya gitu ya, kalau emang ada duitnya dan emang eh, mungkin si Donnarumma juga nggak terlalu mahal-mahal banget, gua rasa sih mending gas aja sih Donnarumma daripada beli-beli yang terlalu mudah ya. Kita nunggu dia jadi mekarnya itu lama gitu ya, walaupun emang bagusnya begitu ya. Mungkin kita harusnya kalau emang ada duit lebih mending juga juga bisa juga ambil si Sena Lemens gitu buat investasi jangka panjang kalau emang menurut departemen coaching gitu ya, yang nyari bakat itu emang dia oke banget gitu ya secara penampilan dan lain-lain, ambil aja gitu kan kalau emang duitnya ada mah gitu ya, buat jangka panjang gitu. Cuman kan kita juga butuh yang pemain kipernya yang siap siap tampil seperti itu. Jadi cuman itu doang ya yang bisa gue bagi-bagi info ke lo ya tentang seputar press conference-nya si Amorim ya dengan wartawan ya, apa aja ya gitu. Plus rumor satu tadi ya tentang si kiper Sena Lemans ini. Jadi tanggapan lo gimana? Menurut lo gimana? Kali aja gua ada yang salah informasi dari gua, lo boleh koreksi di komentar ya geng ya. Dan jangan lupa ya buat lo semua ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe channel gua ya geng ya. Tolong banget geng ya. Ini road to 100 subscriber ya geng ya. Jadi mohon bantuannya ya geng, kalau emang lu suka video gue lu boleh subscribe, jangan lupa diaktifin loncengnya ya. Kalau emang lu udah subscribe jangan lupa komen, share, and like ya geng. See you for watching and see you in the next video. Bye bye.